Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bertemu lagi dengan saya Francisca pada malam hari ini. Sebelum kita memasuki renungan, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa kalau kami boleh ada pada saat ini. Itu semua karena kemurahan-Mu dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan renungan singkat. Kau memberkati siapapun yang mendengarkannya, Tuhan boleh diberkati oleh-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Biar apapun yang kami sampaikan semuanya berasal daripada Engkau saja. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai renungan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini saya akan membawa renungan itu tentang kasih. Yaitu saya akan bacakan di ayat Alkitab itu di ayat Matius 22 ayat 37 sampai dengan 39. Saya akan bacakan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Puji nama Tuhan, karena Allah telah mengasihi kita terlebih dahulu, kita pun harus mengasihi. Lalu siapakah yang harus kita kasihi? Pertama yang harus kita kasihi ialah Tuhan. Firman-Nya dengan tegas mengatakan kepada kita bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Oleh sebab itu kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap keberadaan kita, yaitu menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita. Untuk membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan, tidak cukup hanya kita hadir di dalam persekutuan misalnya, dalam memberikan korban persembahan, dan lain sebagainya. Mungkin kita sudah ikut semua ibadah yang ada, tetapi bukti kita mengasihi Tuhan yaitu adalah melakukan segala perintah-perintah Tuhan di dalam hidup kita, yaitu hidup dalam penuh ketaatan kepada Tuhan, taat kepada Dia. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu juga akan menuruti segala yang kuperintahkan atau segala perintahku, yaitu terdapat di dalam Yohanes 14 ayat 15. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yaitu adalah sesama. Yesus berkata, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, yaitu di dalam ayat 39. Bila kita menyebut diri kita orang Kristen, kita harus mengasihi saudara yang lain dengan tindakan nyata. Mungkin tindakannya itu adalah, mungkin kerap kali banyak orang yang menyakiti hati kita, siapapun itu, terkadang mungkin bagi kita itu kayaknya sulit banget untuk mengampuni atau mengasihi. Tetapi di dalam firman Tuhan ini, sekalipun orang yang menyakiti kita sekalipun dengan secara luar biasa, tetapi di sini Tuhan tetap mengajarkan kita untuk terus mengasihi, untuk hidup dengan mengasihi, dengan takut akan Tuhan. Sering dijumpai di dalam kekristenan kita, mungkin kita cuek kepada orang lain, tidak peduli kepada orang lain dan sebagainya dalam sekitar kehidupan kita, di dalam kekurangan, bahkan disengaja maupun tidak disengaja. Tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk terus berbuat baik, untuk terus saling mengasihi. Yang ketiga yaitu adalah musuh. Kita diperintahkan untuk mengasihi musuh. Kenapa kita diperintahkan untuk mengasihi musuh sementara kayaknya musuh itu udah paling menyakiti kita? Musuh itu jelas-jelas ada lawan kita, tetapi di sini Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi musuh. Karena orang yang telah menyakiti dan melukai hati kita, orang yang membuat kita menderita, itu adalah bedanya dengan orang yang tidak mengenal Tuhan dan orang yang mengenal Tuhan. Orang yang mungkin tidak mengenal Tuhan, dia akan membenci musuhnya. Tetapi orang yang mengenal Tuhan diajarkan untuk mengasihi. Bahkan musuhmu sekalipun harus kita kasihi. Berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Dan berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Puji nama Tuhan. Di sini jelas dikatakan bahwa mengapa
orang Kristen itu diajarkan untuk mengasihi sesama. Karena Yesus memerintahkan kita mengasihi sesama manusia. Hal ini menunjukkan bahwa karena kasih karunia Allah, kita bersedia memperbaiki kesejahteraan orang lain. Kita tidak perlu berpura-pura mendorong diri kita bertindak. Bertindak adalah perasaan kasih kita, karena kasih itu sendiri timbul daripada ketaatan kita kepada Tuhan. Bagaimana cara Allah mengasihi? Allah mengasihi kita, Allah mengasihi dunia itu dengan memberikan berkat hikmat kepada manusia. Nah, di sini renungan pada malam hari ini mengajarkan kita untuk hidup dalam kasih, mengasihi sesama kita sekalipun itu musuh kita, sekalipun kita harus kasih. Di sini firman Tuhan mengajarkan kita untuk tetap mengasihi, mengampuni, dan belajar hidup dalam ketaatan. Karena dengan kita taat kepada Tuhan, ada kasih di dalamnya. Puji nama Tuhan. Renungan singkat pada malam hari ini saya akhiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Engkau mengajarkan kami untuk mengasihi, saling mengasihi satu sama dengan yang lainnya. Terutama kami mengasihi karena Engkau sudah mengasihi kami terlebih dahulu. Kami diajarkan untuk mengasihi sesama kami, bahkan itu pun sekalipun itu musuh daripada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Biar siapapun yang mendengarkan ini boleh diberkati oleh Engkau. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus berkati.